Halo Sobat Pecinta Catur, selamat datang kembali di channel Master Graph. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang tidak biasa, pertarungan yang sangat-sangat spektakuler, pertarungan yang sangat bombastis, di mana Hans Niemann berhadapan dengan juara catur termuda asal Turki. Wow! Jadi juara catur termuda asal Turki ini digadang-gadang pengganti daripada Gukesh Dombaraju atau menghapus dominasi daripada Magnus Carlsen. Jadi ini pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan yang sangat menarik. Karena apa? Karena di pertandingan kali ini dua jagoan catur yang dinobatkan pengganti daripada Magnus Carlsen, yaitu Hans Niemann, dan pecatur kuat asal Turki bernama Grandmaster Edokmus Yagichkan. Wow, luar biasa. Bagaimana keseruannya? Siapa yang akan menangkan pertandingan? Apakah Hans Niemann atau Kang Erdogmus? Mari untuk kita bahas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Mas Niemann megang buah putih, sementara Kang Erdogmus megang buah hitam. Mas Niemann memulai pembukaan yang sangat agresif, yaitu E4, dijawab dengan E5, kemudian Hans mengembangkan kuda ke F6, hitam kuda dimainkan ke F6. Jadi kalau kita lihat pembukaan ini, pembukaan yang sangat-sangat menarik, yaitu Petrov defense. Biasanya putih akan makan pion, kemudian hitam kembali makan pion menggunakan kuda ya. Biasanya itu main lain daripada pembukaan Petrov defense. Mas Niemann kuda kali E5 dimainkan, makan pion. Kemudian Kang Erdogmus D6 mengusir kuda. Idenya untuk mencaplok pion putih yang ada di E4. Mas Niemann kuda F3 diamankan kembali, kemudian hitam kuda kali E4 dimainkan, D4, D5, gajah D3 dimainkan, kuda C6, rokade, gajah G4, pining menteri, C3 dimainkan, mempersolid pion, F5. Ya, kalau kita perhatikan, ketika Kang Erdogmus mendorong pion F5, sepertinya Kang Erdogmus ini mau lakukan yang namanya rokade panjang. Jadi permainan ini sangat seru. Karena apa? Karena rokade yang berlawanan oleh kedua pemain. Wow, luar biasa. Kemudian Mas Niemann kuda B D2 dimainkan, mengajak pertukaran kuda. Kang Erdogmus menteri F6 dimainkan, langsung keluarkan menteri. Sepertinya Erdogmus melakukan serangan dari sayap raja. Kemudian Mas Niemann menteri A4 dimainkan, melakukan serangan dari sayap menteri. Hitam rokade panjang. Ya, benar saja, rokade panjang. Kemudian Mas Niemann gajah B5 dimainkan, hitam kuda kali D2 dimainkan. Mas Niemann kuda kali D2, F4 dimainkan. Hans Niemann benteng E1 dimainkan untuk menguasai lajur E yang sudah terbuka. Sejauh ini kalau kita melihat evolution bar, permainan masih cukup sebanding. Tapi setelah hitam melangkah berikutnya, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Ini momen krusial ya. Ini momen penentu kedua pemain. Siapa yang menentukan permainan? Harusnya di sini hitam, ya, langkah terbaiknya itu menurut Stockfish adalah pion dimainkan ke G5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersolid pion. Ini menurut Stockfish ya, bukan menurut saya ya. Kemarin ada yang ngata-ngatain saya, oh kamu aja yang main, kamu yang lebih jago. Enggak.
Ini menurut Stockfish, bukan menurut saya. Kita berpatokan pada Stockfish ya guys. Nah, pada langkah berikutnya kita kembali ke part aslinya. Hitam lebih memilih memainkan F3. Ya, di sini ada perubahan evaluation bar. Hitam di sini terlalu buru-buru menurut Stockfish ya, bukan menurut saya. Kemudian Mas Neman memainkan H3 mengusir gajah. Lagi-lagi ya, pada langkah selanjutnya hitam melakukan langkah yang sangat blunder, yaitu gajah H5. Boom. Ini langkah yang sangat-sangat blunder. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaik daripada hitam itu pukul pion. Ya. Dan biasanya putih akan melakukan seperti ini ya, untuk mengalihkan serangan atau pertukaran ini yang akan terjadi ya. Ya, tapi pada partai aslinya hitam melewatkan ya pukul pion. Hitam lebih memilih memainkan gajah H5. Kemudian putih gajah kali C6 dimainkan. Apa ide daripada putih di sini? Licik ya. Ide daripada putih di sini ya untuk mengelabui hitam ya, biar apa? Biar konsentrasi serangan di sayap raja terganggu ya. Ide daripada putih di sini ya supaya ada pertukaran ya, pertukaran perwira. Itu ide daripada putih. Namun Grandmaster asal Turki ini mengetahui itu, lalu dia memainkan pion kali C6. Boom. Itu artinya hitam mengizinkan putih melakukan serangan dari sayap menteri, dan pion hitam yang ada di A7 terancam oleh menteri, bisa disikat oleh menteri. Kemudian putih benteng E5 dimainkan. Hitam menteri G6 dimainkan. Ya, ada ancangan skakmat ya di petak G2 ya. Kemudian G3 dimainkan untuk menghindari ancaman skakmat. Nah, ada perubahan evaluation bar yang sangat signifikan ya. Putih baik-baik saja. Serangan daripada hitam di sini nggak terlalu berpengaruh ya. Kemudian hitam gajah D6 dimainkan mengancam benteng. Hans Neumann kuda B3 dimainkan. Boom. Hans Neumann membiarkan bentengnya disikat oleh Erdomus ya. Dia cuek saja, dia tidak menarik benteng guys. Wow. Tapi evaluation bar di sini berpihak pada putih. Kemudian hitam benteng HF8 dimainkan. Hans gajah E3 dimainkan. Kang Erdomus benteng D8 dimainkan, mengajak pertukaran benteng. Hans sikat pion guys. Langsung saja pionnya disikat menggunakan menteri. Menteri kali C6. Kemudian Hans gajah kali E5 dimainkan. Ya, mungkin ide daripada Grandmaster Erdomus ini untuk melakukan pertukaran perwira. Ya. Jadi hitam berpikir Mas Hans Neumann ini akan makan menteri, pertukaran menteri, tapi Stockfish mengatakan ini lebih unggul buat putih karena ada skak dari petak A8 oleh menteri. Hans langsung ya menteri A8 skak, raja diamankan ke D7, kemudian lagi-lagi Hans kuda C5 skak dimainkan, raja diamankan E7,
Hans sikat pion, menteri kali D5. Kemudian di langkah selanjutnya, Grandmaster termuda asal Turki ini melakukan langkah blunder, yaitu menteri F5. Boom! Ya, ini langkah yang sangat blunder sekali. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Yaitu menawarkan pertukaran menteri. Itu langkah terbaik daripada hitam di sini. Karena dia sudah unggul kualitasnya. Ya, walaupun Hans Neumann akan menolak itu ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Pada partai aslinya, ya, juara catur termuda asal Turki ini melakukan blunder. Lagi-lagi dia melakukan blunder. Kemudian Hans Gajah G5 skak. Benteng F6 dimainkan. Pion kali pion. Menteri kali G5 dimainkan. Lagi-lagi Hans memberikan perwira secara cuma-cuma. Itu bukan cuma-cuma sebenarnya guys ya. Ada langkahan yang sangat powerful, yaitu pion kali F6 skak. Kemudian pion kali pion dimainkan. Nah, pada posisi seperti ini, ya, Grandmaster asal Turki ini, Grandmaster termuda asal Turki ini menyerah guys. Kenapa menyerah? Karena waktunya sudah mepet. Waktu daripada hitam di sini tinggal 1 menit 25 detik, sementara Hans Neumann punya waktu 42 menit 52 detik. Wow. Kalau permainan dilanjutkan, maka akan ada jawaban seperti ini ya. Rajanya akan kocar-kacir guys. Makan, makan, dan akan ada garpuan menteri raja. Wow. Garpuan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, posisi seperti ini sangat mudah ya bagi seorang Hans Neumann. Satu menteri guys. Ya, satu menteri, pion masih unggul ya kan. Nah, ya, akan ada jawaban seperti ini ya. Ya, ini sangat bagus sekali ya buat putih guys. Ya, satu persatu akan disikat guys. Ya. Kemudian ya, ini yang akan terjadi guys kalau permainan dilanjutkan ya. Ini yang akan terjadi guys kalau permainan dilanjutkan. Makan, dan ini pun skakmat. Skakmat yang paling membagongkan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.